Shalom saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap orang yang merindukan firman Tuhan, yang menanti-nantikan firman Tuhan, akan mendapatkan berkat dan kekuatan baru. Seperti burung rajawal yang terbang tinggi. Apapun keadaan kita saat ini, dalam keadaan yang sangat sulit saat ini, firman Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, siang hari ini, tema firman Tuhan adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan baru bagi orang-orang percaya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, hari ini di Kota Bandung, kita berada di dalam hari yang ke-6 diberlakukannya PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kita masih berada di dalam suasana yang sangat memprihatinkan sebagai dampak dari merebaknya virus corona. Pandemi COVID-19 yang begitu hebat ini membuat banyak orang mengalami PSBB. Penghasilan sedikit, biaya besar. Penghasilan seret yang mengakibatkan belanja menjadi berat. Lebih dari jutaan orang, bahkan miliaran orang saat ini dipaksa untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing. Kita berada dalam situasi di mana kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Sampai dengan minggu lalu di Indonesia ini saja, kurang lebih sudah ada 2 juta orang yang terkena PHK. Sebagian belum terkena PHK tetapi sudah dirumahkan. Yang masih bekerja diliputi oleh tanda tanya besar. Sampai kapan perusahaan akan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini? Semua orang berada dalam kecemasan. Kita mengalami situasi yang benar-benar tidak pernah kita duga sebelumnya. Saudaraku, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya di dalam keadaan seperti saat ini? Bagaimana kita bisa berharap? Bagaimana kita bisa hidup di dalam hidup yang penuh dengan pengharapan itu? Seperti janji firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga tadi. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka tentu kita tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya. Peristiwa di mana Tuhan Yesus mati di atas Bukit Golgota.
Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati di atas Bukit Golgota. Bukit Golgota atau kita kenal sebagai tempat tengkorak adalah tempat di mana orang-orang hukuman menunggu kematiannya. Seseorang yang terpasung di atas kayu salib. Dia hanya menunggu kapan maut akan menjemput hidupnya. Hari ini, besok, kalau dia kuat, mungkin dia bisa bertahan beberapa hari. Tetapi dalam keadaan tersalib, tanpa makanan, tanpa minuman, di bawah terik matahari dan hujan, orang hanya menunggu waktu kapan maut akan menjemput. Ya. Situasi Golgota adalah situasi di mana orang hukuman menghadapi suatu keadaan yang sangat memilukan. Dia kehilangan pengharapan, berada dalam keadaan depresi. Ya. Kemarahan ada karena tidak berdaya untuk turun dari tiang kayu salib. Dan itulah suasana yang kita alami hari-hari ini. Namun saudaraku, apa yang kita lihat ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, tidak ada satupun keluhan yang keluar dari ucapannya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, di dalam penderitaannya yang luar biasa. Ya. Tidak ada kata-kata yang nyinyir, tidak ada kata-kata kemarahan. Ya. Yang terucap dari bibir Tuhan Yesus adalah doa dan bahasa kasih. Ya Bapa, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahasa kasih yang memberikan pengampunan. Ibu, inilah anakmu. Kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Bahasa kasih yang memperdamaikan, mempersatukan keluarga. Di atas tiang kayu salib itu, dia berkata kepada penjahat di sebelah kanannya, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bahasa kasih yang memberikan keyakinan, keselamatan bagi setiap orang percaya. Saudaraku, apa yang kita alami hari-hari ini belum seberapa dibandingkan dengan keadaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi hari ini, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita mengikuti teladan yang Tuhan Yesus lakukan dalam keadaan yang sangat menderita itu. Dia tetap memberitakan kabar sukacita. Dia tetap mengeluarkan bahasa kasih di dalam kesengsaraannya. Inilah sikap yang kita perlukan hari-hari ini. Inilah sikap yang keluarga kita perlukan. Inilah sikap yang jemaat gereja perlukan. Inilah sikap yang lingkungan sosial kita perlukan hari-hari ini. Bahasa kasih itu memberikan ketenangan. Bahasa kasih itu mendamaikan. Saudara tentu ingat
Presiden Nelson Mandela, ya. 25 tahun lamanya dia berada di dalam penjara karena perjuangan untuk kemerdekaan Afrika Selatan. Setelah 25 tahun di dalam penjara, Afrika Selatan merdeka. Keadaan berbalik. Nelson Mandela dari penjara, dia menjadi presiden yang berkuasa. Orang-orang yang memenjarakan dia berada di dalam dan di bawah kekuasaan. Dia mampu untuk melakukan pembalasan. Dia mampu untuk memenjarakan orang-orang yang dahulu memenjarakan dia. Tapi dia tidak melakukan itu, saudara. Ya. Dia ingat guru agung yang dia kagumi. Ya. Dia ingat ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Ya. Sehingga yang keluar dari Nelson Mandela adalah bahasa kasih. Ya. Alih-alih menghukum orang-orang yang menghukum dia, dia merangkul orang-orang yang dulu memenjarakan dia. Ya. Dia mendamaikan bangsanya, sehingga Afrika Selatan menjadi suatu negara yang dihuni oleh berbagai macam etnis dan hidup di dalam kedamaian. Saudaraku, Bunda Teresa mengatakan, dunia ini sebenarnya tidak memerlukan tindakan-tindakan besar, tetapi cukup tindakan-tindakan kecil dengan kasih yang besar. Saudara, saya tidak akan mengajari saudara bagaimana kita melakukan bahasa kasih itu. Tetapi siang ini, kita belajar di guru agung kita, dalam keadaan yang tidak kita inginkan ini, kita tetap mengeluarkan bahasa kasih bagi keluarga kita, bagi jemaat gereja kita, bagi lingkungan sosial kita. Dan saya yakin ketika kita mengeluarkan bahasa kasih itu, maka akan ada kesejukan, akan ada ketenangan, akan ada kedamaian di dalam hati setiap kita. Jika saudara hari-hari ini banyak berbahasa roh, itu bagus karena bahasa roh membangun pribadi. Adalah bagus jika saudara banyak berbahasa roh. Tetapi jauh lebih bagus apabila saudara berbahasa kasih di dalam kehidupan saudara. Sebab kasih itu membangun pribadi, kasih itu membangun keluarga, kasih itu membangun jemaat, kasih itu membangun lingkungan sosial kita. Saudaraku, mengapa dalam hari-hari ini kita perlu terus melakukan tindakan-tindakan dalam bahasa kasih? Amsal 3 ayat 3 dan 4 mengatakan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka penghargaan dari Allah akan menyertai orang yang mengalungkan kasih di dalam kehidupannya. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4 ini, saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Ya, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah
dan manusia. Saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus membawa hidup orang-orang percaya pada hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Bukan hanya pengharapan, tetapi kehidupan yang nyata dipenuhi oleh kasih Allah. Ketika kita juga berbicara dalam bahasa kasih. Seringkali kita mendengar firman Tuhan pada saat-saat ibadah orang meninggal. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Tetapi Amsal 3 ayat yang keempat mengatakan, ketika masih hidup, ketika orang percaya hidup, dia akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Ketika dia tetap mengalungkan kasih, ya. Ketika dia tetap melakukan bahasa kasih di dalam tindakan kehidupannya. Inilah saudara yang kita perlukan hari-hari ini. Mari kita terus belajar dari guru agung kita untuk melakukan tindakan dalam bahasa kasih. Maka kehidupan saudara akan menjadi kehidupan yang berharga di hadapan Allah. Yang kedua, bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita di dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Ya. Dia benar-benar mengosongkan dirinya sebagai manusia yang tidak berdaya, yang menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Namun dalam keadaan yang sangat menderita itu, ya, jika kita ingat bagaimana penderitaan yang dia alami, ya. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya, ya. Itu menggambarkan betapa hebat penderitaan yang dia alami. Namun Tuhan tetap melakukan kasih setianya, ya. Dia tetap melakukan tindakan kasih bagi saya dan saudara. Sebab itu, saudaraku, jangan pernah meragukan kasih setia Allah di dalam hidup kita. Jika dalam keadaan menderita, dalam keadaan tidak berdaya di atas kayu salib, dia tetap melakukan tindakan kasih bagi saudara dan saya. Saat ini, di dalam kebangkitannya, di dalam kekuasaannya yang penuh, dia pasti akan melakukan tindakan kasih yang lebih besar bagi saudara dan saya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa kita yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Saudaraku, hari ini kita akan membaca di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada Dia, kepada kita, bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita diingatkan kembali, saudara,
bahwa kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya bagi kita orang percaya. Kalau Dia memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Apa yang kita alami, kepedihan kita, rasa putus asa kita, frustasi kita, depresi kita, itu bukan apa-apa di hadapannya. Dia akan melakukan yang lebih besar, ya, bagi saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.